Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suminar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seni budaya yang berjudul Mengetahui Pembelajaran Kritik dan Apresiasi Seni. Nah, di sini saya tidak seorang diri, saya bersama rekan saya Novi Nur Asia, dan kami membagi dua materi, dan materi yang saya jelaskan itu tentang kritik. Kritik adalah tanggapan yang umum diberikan oleh seseorang ketika mengapresiasi ide atau gagasan orang lain. Ketika diperkenalkan pada kritik seni, banyak orang mengkaitkan kritik tersebut dengan konotasi negatif. Memang pada dasarnya, teman-teman, saat kita mendengar kata kritik, apa sih yang kita rasakan adalah kekurangan kita, kejelekan kita, atau hal-hal yang lain. Kritik identik dengan ekspresi ketidaksetujuan seseorang atau berdasarkan kesalahan atau kesalahan yang kita rasakan. Nah, untuk kritik seni tersendiri adalah mempelajari kekurangan dan kelebihan dari suatu karya seni rupa dengan memberikan alasan berdasarkan sebagai analisis dan pengkajian. Nah, teman-teman, saat kita mengkritik, tidak semata-mata kita hanya mengkritiknya saja. Itu bisa jadi kalau misalkan kita mengkritik tanpa menganalisis atau mengkaji terlebih dahulu apa yang harus kita kritik, itu timbulnya tentang pencelaan. Misalkan kita mengkritik hasil karya seseorang dengan misalkan ini dengan langsung kita mengkritik kesalahannya tersebut, itu termasuk celaan, teman-teman. Tapi ketika mengkritik yang baik, kita harus mempunyai cara yang baik juga. Ketika kita menyampaikan kritik, yaitu sampaikanlah kritik tersebut dengan empat mata sebagaimana dengan cara singkat. Kita fokus pada penganalisisan kesalahan terhadap hasil karya seorang itu yang akan kita kritik. Terus mulailah dengan kelebihan yang ia miliki. Ketika kita saat mengkritik, kita cari dulu apa nih kelebihan yang ia miliki. Misalkan hasil karya seorang tersebut atau hasil lukisan atau hasil patung, seni patung atau seni lukis tersebut, kita lihat, wah ini bagus. Kita apresiasikan dulu apa yang kita lihat tentang hasil karya seorang tersebut. Misalkan dengan mengucapkan wah indah, wah bagus. Kita sebagaimana kita mengapresiasikan hal seni tersebut, misalkan bagus atau ininya. Nah, baru kita saat mengkritik, baru kita bukan mencari-cari, tapi cari celah bagaimana cara kita mengkritik hasil karya seseorang tersebut. Terus sampaikan kritik tersebut dengan jelas dan singkat. Tadi jangan panjang lebar kemana-mana, jangan mencari-cari kesalahan, tapi fokus pada kesalahan yang kita temukan. Jangan hanya mengkritik. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Jangan hanya mengkritik, tapi kasihlah saran seseorang tersebut. Ketika kita mengkritik tanpa memberikan saran, mereka akan kelimpungan. Tetapi mengkritik yang baik adalah mengkritik yang dibarengi dengan saran, teman-teman. Oke. Ini baik ya, teman-teman, untuk mengkritik. Ingat, mengkritik yang baik adalah mengkritik yang dibarengi dengan saran. Oke, manfaat kritik. Di sini ada manfaat kritik, ada 3. Mengetahui bagus tidaknya sebuah karya seni. Mengetahui bagus tidaknya sebuah karya seni. Bukan menjudge seni itu jelek, tapi mengetahui apa nih kekurangan seni tersebut, teman-teman, ketika kita mengkritik. Nomor 2, membangun sikap menghargai karya orang lain dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam karya seni tersebut. Nah, di sini menghargai, ketika tadi sudah jelaskan, ketika kita mengkritik, sebutkan dulu apa kelebihannya dan baru kita menyebutkan apa kekurangannya. Itu cara-cara mengkritik yang baik. Nomor 3, mengetahui kekurangan sebuah karya seni rupa. Mengetahui kekurangan dalam sebuah karya seni rupa. Apa kekurangannya dalam karya seni rupa tersebut? Apa kelebihannya? Apa yang harus kita kritik? Jangan mencari-cari
mencari-cari kesalahan tersebut, tapi kita fokuskan benar-benar ingin mengkritik, dan tujuannya adalah memperbaiki sebuah karya seni rupa atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam seseorang, atau memperbaiki, memang pada tujuannya adalah memperbaiki. Ketika kita melontarkan kritik ya harus bertujuan untuk memperbaiki, tapi kebanyakan yang saya temukan adalah ketika kita mengkritik tanpa memberikan saran, itu timbulnya jatuhnya adalah menjatuhkan seseorang atau mencela seseorang. Di sini ada jenis-jenis kritik seni rupa, yaitu nomor 1, kritik pendidikan. Kritik pendidikan bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika subjek belajar seni rupa. Pada umumnya kritik pendidikan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk mencari sesuatu, untuk mencari hasil karya peserta didiknya. Biasanya ini dilakukan oleh guru kepada siswanya atau pada anak peserta didiknya. Ketika guru memberikan suatu pembelajaran, guru juga harus bisa memperbaiki pembelajaran yang dia ajarkan kepada peserta didiknya. Kritik ilmuwan. Kritik keilmuan nomor 2 ini kritik keilmuan pada umumnya menilai, menanggapi sebuah karya seni. Kritik jenis keilmuan ini umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepekaraannya dalam bidang seni, dan kegiatan kritik yang disampaikan mengikuti kaidah-kaidah atau metodologi kritik secara akademis. Nah, kritik keilmuan ini biasanya diungkapkan oleh orang-orang kritikus yang mengetahui celah-celah apa nih yang bisa dikritik. Tidak semata-mata mereka hanya mengkritik, mereka sudah mengikuti kaidah-kaidah atau cara-cara mengkritik yang baik, cara-cara harus yang dikritik, apa yang harus dikritik. Jadi mereka tidak semata-mata hanya melihat dan mengkritik, tapi mereka melihat, mengkaji, dan menganalisis. Oke teman-teman, di sini kritik populer. Kritik seni populer ditunjukkan untuk konsumsi massa umum, untuk keseluruhan. Tanggapan yang disampaikan melalui kritik jenis populer ini biasanya bersifat umum saja, lebih kepada pengenalan atau publikasi sebuah karya. Umum digunakan gaya bahasa dan istilah-istilah sederhana yang mudah dipahami oleh orang awam. Biasanya itu kata-katanya itu lebih mudah saat mengkritik, biar dipahami. Apa ya contohnya, misalkan nanti kita kasih contohnya. Oke, kritik jurnalistik. Kritik jurnalistik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, khususnya surat kabar. Nah, biasanya ketika kita ingin mengkritik, misalkan apa ya, mengkritik misalkan tentang apa yang ada di mungkin itu lebih ke kritik misalkan media sosial. Itu kan kita kan sering lebih ke ketika kita melihat seseorang atau karya seseorang atau kerja seseorang tersebut, kita dengan mudahnya mengkritik. Dengan kritik juga kan mengucapkan dengan kata-kata misalkan, kamu lebih bagus misalkan pakai ini, kamu lebih bagus pakai ini, kamu tidak bagus gaya pakai itu, misalkan kayak gitu kan. Itu sama aja, itu menggunakan. Di sini ada khusus surat kabar itu bisa koran ya, kita bisa mengkritiknya koran tersebut misalkan ya. Kalau koran sih biasanya berita-berita pemerintahan, biasanya berita-berita tentang kerja pemerintahan, kita bisa mengkritiknya dengan menggunakan surat kabar atau surat. Ini lebih efektif ya, cara mengkritik dengan tersurat ini lebih efektif, walaupun tidak menutup kemungkinan juga kritik tersebut diterima atau tidaknya gitu kan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan yang saya jelaskan. Selanjutnya adalah akan dijelaskan dengan opini rahasia apresiasi seni rupa. Nah, di sini saya berpesan, ketika Anda mengkritik, sertailah dengan saran.
ketika Anda mengkritik seorang tanpa saran, itu akan menjadi kelimpungan seorang tersebut. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbaiki, mana yang tidak. Karena mengkritik dengan ketika kita melihat seseorang kita hanya coba mengkritik, itu bukan mengkritik, tapi itu mencela. Karena mengkritik yang baik adalah mengkritik dibarengi dengan saran. Dan kita juga jangan takut untuk mengkritik. Emang kebanyakan sekarang ini ketika kita mengkritik seseorang, mengkritik kerja seseorang, biasanya dianggap sebagai ujaran kebencian. Ketika semua kritik dianggapnya semuanya ujaran kebencian, siapa yang akan memperbaiki tentang kerja tersebut? Bagaimana pertumbuhan kerja tersebut? Bagaimana misalkan kerja tersebut akan bagus atau karya tersebut akan bagus? Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.